Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan warwasiro annal ma'a ing teman sedune banyu al-muhtasu kang den khususake apa mak bisahsin kelawan awa-awaan limilkihi krana miliki saksin lahu kedue ma'aulirtifakihi uta krana ngalap manfaate saksin lahu bihi kelawan mak. Contone piye bi an khafaro kelawan gambare yen to ngeduk sapa saksun bikron ing sumur bimawatin kelawan ana bumi mati lirtifakihi krana mengkono-mengkono ngalap manfaate saksun bihi kelawan mak muddata iqamatihi ing dalem mongsone iqamai mengkono-mengkono saksun hunaka ing dalem kono-kono panggonan. Fa innahu moko temen setune saksun iku yantafi'u ngalap manfaat sapa saksun bihi kelawan mak hatta yartahila sehingga budalan sapa saksun. Wa'lam anal ma'iku layajibu rawajib apa badluhu ngawehake mak aidaf'uhu ngawehake mak min ghairi iwadin saking tanpa liru limasiyati ghairihi maring raja kaya liyane mengkono-mengkono saksun mutlakon kelawan mutlak ay ala sabilil itlak ing atase dalan itlak bal balik bisuruti kelawan syarat al-atiyati kang bakal teka kama kaya masalah kolahu kang dawuhake sapa ke musonep ing ma wa inna ma yajibulan angin pestine wajib apa badluhu apa badlul ma'i nyerahake banyu ai atam kinu tegese ngangake minhu saking mak wa takhliyatu lan ngeculake bainahu ing dalem antrane mak wa baina tolibiran ing dalem antrane wong kang nyubrih mak wa inna ma yajibu bisalasati saro ito kelawan telu piro-piro syarat bal balik bisit tatin kelawan 6 wa kharaja kejaba bil ma'i kelawan banyu apa adalwu timbo wa nahuhu lan sepadane dalwun wal kala ulan suket rebe fala yajibu mongko ora wajib apa badlu dalika nyerahake mengkono-mengkono dalwun wala yajibulan ora wajib apa istiqaul ma'i aweh inuman litolib maring wong kang nyuprih akhaduha utawi salah sujine mengkono-mengkono salasa iku ayaf julayen to turah apa almau banyu an hajatin saking hajat ai hajati sahibil ma hajati wong kang duweni banyu al halati kang saknalika hajat al halati kang saknalika fayuqaddamu mongko den dinginake apa al adami kebutuhane wong anak Adam ala diruhin ing atase khayawan kang duweni ruh wirihi kang sakliyane adami. Dadi muhtarami adami didahulukan di atas hewan. Sumahuwa nuli utai mengkon sumahuwa nuli den dinginake sapa duruhin
ala syajaril malik ing atase wite wong kang miliki wa zar'ihi lan zuru'e malik fa ilam yafdur mongko lamun ora turah apa alma bada'a mongko ngawiti sapa sahibul ma binafsihi kelawan awak dhewe sahib wala yajibulan ora wajib apa badluhu nyerahake ma li ghairihi maring liyane sahib lakin tetapine yundabu den sunatake apa isarul ghair milihake wong liya bihi kelawan ma in sobaro lamun sobar sapa mengkono-mengkono in sobaro lamun sobar sapa sahibul ma walau fadula lamun turah apa alma'u banyu an hajatihi saking hajati sahib al-ana ing dalam saiki lakinnahu tetapine mengkono-mengkono sahib iku yahtaju butuh sapa mengkono-mengkono sahib ilaihi maring mengkono-mengkono ma fil mustaqbal ing dalam zaman mustaqbal wajaba mongko wajib apa badruhu oleh nyerahake mengkono-mengkono apa badluhu oleh nyerahake banyu limuhtajin maring wong kang butuh ilaihi maring ma fil hali ing dalam zaman saknalika fil hali ing dalam zaman saknalika wasani utawi kang kaping pindho iku ayah tajayen to butuh ilai maring ma sapa ghairuhu liyane sahib wa ilam yasil senajan ora nyampe apa ghair ila qadri darurah maring kira-kirane darurah imma li nafsihi ana kalane krana awak dhewe ne ghair au li bahimatihi utawa raja kayane ghair al muhtaramaini kang den mulyaake bi khilafi ghairihima kelawan bedani ghairil muhtaram ghairul muhtaram niku kazanil muhson kaya wong kang zina muhson. Jadi di dalam fikih Syafi'i niku zani muhson ya anak yang sudah orang yang sudah berkeluarga kok zina ini sangat tidak dihargai. Makanya ini dua hal yang pilihan yang harus gentleman dan ini menurut saya adalah keadaan yang gimana ya, keadaan yang gentleman dan ini adalah demi kebaikan bersama. Saya itu ada dulu saat saya masih sering antar anak saya sekolah TK itu di sana dulu ada orang tukang maaf kerjanya itu ngantarkan anak sekolah TK pakai beca atau pakai apa itu sakit-sakitan ya penyakitnya orang sekarang penyakit kencing manis. Nah, akhirnya karena sudah mulai sakit-sakitan terus maaf istrinya itu masih muda dia bilang kepada istrinya, "Dek, saya sekarang sudah sakit-sakitan kalau sampean sabar dengan saya pernikahan ini kita teruskan. Kalau sampai nggak sabar, ayo kita bisa baik-baik. Karena saya sudah nggak bisa memberikan nafkah batiniah. Nggak bisa seperti yang muda. Karena orang-orang, maaf, orang yang kena penyakit seperti ini kan libidonya kan nggak baik. Kadang syahwat, kadang enggak. Dan ini apalagi kadang-kadang istrinya masih muda, yang masih sehat. Akhirnya jawaban si istri, nggak apa-apa, saya siap mendampingi sampean dohiran wa batinan. Jadi akhirnya yang laki-laki ya sudah, tapi tidak lama sekitar 3 tahun dari itu secara Gusti Allah di pondok meninggal. Ini memang
penyakit yang meresahkan seorang laki-laki adalah saat masih muda dia kencing manis, dan maaf ini di dalam nafkah batinnya, hubungan biologisnya terganggu. Ini kadang-kadang kasihan. Makanya ini juga perlu dipikirkan. Jadi tidak semua karena gara-gara perempuan, tapi karena itu sudah lama dan sebagainya nggak bisa hubungan biologis. Kazani al-musul. Jadi ini termasuk laki-laki yang gentleman kan. Saya sudah sakit, sampai kalau nggak sabar, ya mari kita bisa baik-baik daripada di belakang nanti sampai punya simpanan dan lain sebagainya. Ini kan baik. Tapi walaupun ini adalah menyakitkan, tapi ini adalah demi kebaikan anak dan kebaikan bersama. Karena apa? Akhirnya semua saling memahami. Karena orang manusia itu kan semua punya syahwat. Apalagi perempuan syahwatnya katanya 99 dibandingkan seorang laki-laki. Cuma karena perempuan tuh sifat malunya ini lebih dahulu daripada syahwatnya, akhirnya dia mampu untuk menahan itu. Itu. Jadi kazani al-musul wa tarikis shalah, dan termasuk orang yang ghairu muhtaram adalah tarikus shalah. Ini mestinya diperhatikan karena banyak orang itu termasuk wa minal maghrur, termasuk dauhnya Ibnu Athaillah al-Askandari, orang yang maghrur itu adalah orang yang senang ngelakoni kesunahan tapi meninggalkan sebuah kewajiban. Senang sholat duha tapi sholat wajibnya hilang. Senang sodakoh tapi nafakoi hilang. Itu termasuk ada al-maghrur. Itu dauhnya Ibnu Athaillah al-Askandari dalam kitab Al-Hikam. Ba'da amril imam ing dalam sausi merintai imam biya kelawan salat. Awil musolli utawa wong kang salat bila wuduin kelawan tanpa wudu. Ya Allah. Ba'da amril imam ing dalam sausi merintai imam bil wudu'i kelawan wudu. Wal murtadilan murtad wal harbilan wa kafir harbi. Wal kalbil al akur lan lan pate al akuri kang galak. Wa minal muhtaram lan iku setengah saking muhtaram al bahimatu utawi bahimah, al makulatu kang kena den pangan hayawane, allati kang wati aha kang jima ing al makulah sapa adami Fainal asoha iku annaha makulah iku layajibu ora wajib apa dabhuha makulah bisa babil wati. Balik yustahabu den sunatake apa dabhun sitron kena nutupi alal wati ing atase wate fayajibu mengko wajib apa badul mak laha krana mengkono makulah. Den golek emut saya ingat di dalam Risalatul Mu'awanah jenengan itu dulu itu ada orang belajar tapi nggak pas, belajar sufiyah tapi nggak pas. Karena apa? Berangkatnya tidak alim fikih dulu. Jadi lambat nikah ada orang tarku tajwid. Jadi tiap hari itu tarku tajwid, tiap hari itu ibadah tarku tajwid. Dia tidak nikah. Cuma apa? Cuma hubungan dengan hewan. Iya, dengan hewan. Jadi hewan tuh nggak ada lo jual lo ya apa gara-gara apa hubungan dengan hewan. Dia nggak tahu kalau al-wati al-bahimah itu haram karena nggak pernah ngaji. Ya gitu. Jadi kadang-kadang di dalam apa ya kita nggak bisa melihat bahwa sebuah fashion itu adalah menunjukkan ini adalah dilalah kepada tasawuf, tidak. Tapi apa? Semakin dia beretika, orang itu semakin tasawuf. Bukan fashion ya, bukan fashion. Kalau fashion semua, ya semua. Siapapun orangnya, kalau pakai surban, pakai gamis tetap sunnah. Jadi tidak benar kalau orang itu berkedok agama nggak benar. Agama itu siapapun yang menggunakan fashion agama itu ya sunnah. Kita memakai gamis sunnah, kita pakai surban ya sunnah. Cuma biasanya kalau adat kilat, kalau kita belum waktunya pakai gamis, jangan pakai gamis. Bahkan adat-adat yang ada di daerah Yaman
saya dengar dari beberapa guru saya itu, santrinya Habib Salim itu kalau yang pakai imamah, yang pakai surban itu biasanya yang sudah hafal bidayah. Ya, ini ada dua hal. Kalau punya Habib Umar biasanya pakai imamah, pakai surban karena memang itu karena kesunahan. Tapi kalau punya Habib Salim, santrinya Habib Salim almarhum itu jarang pakai imamah. Yang pakai imamah adalah orang-orang yang katanya sudah hafal bidayatul hidayah. Ya, jadi ada nyabek abang tipi nikah beda kenengah. Nah, ya sudah hafal bidayah itu pakai imamah. Kalau belum hafal bidayah mau pakai imamah malu. Itu tapi di daerah Salim. Kalau dari Habib Umar bunten, karena apa? Dia mengambil dzahirul hadis yaitu sunnah itu nggak apa-apa. Dan ini semua benar karena punya prinsip masing-masing. Wa hadza utai mengkono wa hadza utai mengkono ay mahalu wujubi badli fadlil mat. Wa hadza utai mengkono panggonane wajibe nyerahake luwihane banyu, panggonane wajibe nyerahake luwihe banyu iku idakana ing dalam nalikane ana iku hunaka ing dalam mengkono panggonan apa kalaun nggon angon apa kalaun suket itu lho rumput ai isbun tegese suket rodban iku teles kanat ana apa isbun auya bisan utawa kering tarahu kang mangon ing kalak apa almasyatu masyah raja kaya walam yumkin lan ora mungkin apa ra'yuhu mangon ing kalak ila bisa kilma yang kelawan mengkono nyirami banyu wa inna ma yajibu apa badrul ma'i nyerahake banyu khina idin ing dalam kana hunaka li anaman ahu krono ora nyegah mak iku yu adi nekake apa mak ilaman ilkalak maring kacegahe suket likoli krono dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u aja nyegah sira fadral ma'i ing turahane banyu litamna'u krono arae nyegah sira bihi kelawan mengkono man ulma al kala ing suket rawau ing hadis sapa asyhon wa dalika utaiman yuadi li anal masyata iku inama tar'a angin pestine inama masyata li anal masyata iku inama tur angin pestine den angon apa masyah bikur bil ma'i kelawan pareke banyu litasroba supaya nginum apa mengkono masyah minhu saking ma faida muniat mengko ing dalem nalikane den cegah apa al masyah minal ma dahabat mengko ilang apa al masyah anil kala saking suket fakaanaha kaya masyah iku muniat den cegah apa masyah minhu saking mengkono kala. Jadi diantara bab Ihyaul Mawad niku yang nggak bisa di Ihyaul Mawad, nggak bisa di apa-apakan itu ya itu apa air terus ini apa itu suket itu ya pakannya sapi itu nggak bisa di apa-apa, itu milik orang banyak ya, suket itu milik orang banyak, nggak bisa ditahjir. Terus di dalam Ihyaul Mawad itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan Ihyaul Mawad niku mengambilnya secukupnya, jangan terlalu banyak. Jadi kecukupan kita rumah ya gitu enggak. Jangan kita langsung amit ya, mengambil banyak ya jangan. Secukupnya, untuk ladang ya secukupnya. Kira-kira sampai ngelandu atau sampean kerja sudah capek, cukup untuk nafkah ya cukup. Terus wafi ba'di kaulin Ihyaul Mawad itu tidak sampai tamalluk, tidak sampai memiliki, tapi hanya hak tok. Di dalam Syarah Yaqutun Nafis itu kok ngoten.
di dalam Syarh Yaqutun Nafis yang terbaru, yang sebelum yang selainnya Habib Umar Asyatiri ya, yang kedua kan ada Syarah Yaqut itu ada dua, ada punya Habib Umar Asyatiri, ada yang dua jilid ya, dua jilid. Saya punya dua jilid ini di sana dikatakan bahwa khilafiyahnya adalah ini ada cuma ahakun, lebih berhak, ala kaulin ala tidak berhak, lebih berhak tidak sampai kepada tamaluk niku di dalam hasil Ihyaul Mawad. Jadi ya secukupnya, karena itu miliki nganu ya secukupnya. Kecuali nanti kalau sudah irfak, irfak niku adalah imamnya memberikan fasilitas ini dipakai, ini milik sampean, itu namanya nanti sudah diperbolehkan untuk dipermilikan. Jadi imam boleh memberikan irfak, memberikan kekhususan kepada seseorang, dan ini nanti bisa dimiliki. Ini memang khilafiyah di dalam Ihyaul Mawad. Sama lihat nanti dalam Al-Hawi Lil Fatawi dan di dalam syarahnya itu punyaan yang selain Habib Salim itu, ini di dalam masalah Ihyaul Mawad memang ada khilaf antara ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Tar'ahu idza kana apokalaun hada wujubu badlu ala tamna'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu ya, wala yajibulan ora wajib alaihi ngatasi mengkono-mengkono sahibul ma apa badlu fadlil ma'i nyerahake luwi kelebihan banyu majanan kelawan gratis lizari ghuiri krono zuru liyane sahibul ma wala lisa jarilan ora krono tandurane ghoer walau ada senajan nekaake opo almanu ila talafihi maring rusae mengkono zurun kasya iril mamlukati kaya sekerene mamlukat waya zuzulan menang opo badluhu nyerahake mak lidzalika krono arai mengkono zar'u ghoer bil iwadi kelawan iwad. Wasalisu tawi kang kaping 3 ayakuna po alma banyu alfa dilukang luweh anil hajati iku fi makori ing dalem gon tetapi al asli kang bangsa asal. Wa huwa utawi al asli kuma perkara yustahlafu. Fa huwa utawi fi makorihi al asli kuma perkara yustahlafu kang amrih den genti apa mak fi bi'rin ing dalam sumur au ainin. Lafat yustahlaf bil bina'i kelawan mabni lil maf'ul. Ai mimma saking banyu yakhlifu kang ganti ing ma apa ghiru liyane ma. Fa idza lam yukhlaf mongko ing dalem nalikane ora den genti apa alma al fadil kaan ukhida kaya yen to den alap apa hadzal ma'u ai al fadilu fi ina ing dalem wadah. Contone kaan juila kaya den dadiake apa fadil fi jairin ing dalem jun kaleng, fi jairin ing dalem jun wana wiran sepadane zer. Lak ngoten lam yajib ya, itu punyaan kita yang tahu saya yang lama pakai yajibu badluhu la ala bisawab, itu kurang lam yajib opo badluhu nyerahake fadil majanan ala soke. Nah buktinya wa inna ma yajibu ya opo badluhu nyerahake mak lil mudhari kedue wong kang terpaksa biiwadin kelawan iwad. Wa haitsu wajabalan ing dalam sekene wajib apa al badru lil ma'i lil masyati krana raja kaya bi an wujidat kelawan den temu apa asyurutu al marah kang wis lewat. Fal muradu mongko utawi kang den karepake bi kelawan wujub
iku tamkinul masyiyati ngongangake masyiyah min khuduriha saking hadire masyiyah al bi'ra ing sumur au nahwahu to sepadane bi'run nyatani minal aini saking sumberan fayal zamuhu mongko wajib ing mengkono-mengkono al masyiyah apa tamkinuha ngongangake mengkono-mengkono makwa masyiyah miwurudil ma'i saking tumekone banyu ilam yatadarrar lamun ora bahayani soal lam yatadarrar lamun ora bahayani apa sahibul ma' fi zar'ihi ing dalem zuru'e sahibul ma' au masyiyati utawa masyiyai raja kayane sahibul ma' fa in tadarrara moko lamun tanpa bahaya ai sahibul ma' biwuru dia kelawan tumekane mengkono-mengkono biwuru dia kelawan tumekane masyiatul ghair kanat kia kaya ngideke masyiyah fi zar'i wal masyiyah muniat mongko den cegah apa mengkono-mengkono tilkal masyiyah minhu saking khuduriha minhu saking ay min khuduriha saking hadiri masyiyah al bi'ra ing sumur al bi'ra ing sumur wastaqalan amrih inuman jawazan kelawan unang laha krono arai al masyiyah apa sapa arruatu pira-pira wong kang angon biinain kelawan wadah bi ayang koluhu kelawan gambar yen to mindah sapa ru'ah ing mah laha krono are masyiyah kama kaya masalah kolau kang ndawuhake ing mah sapa al mawardi Imam Mawardi. Jadi kita harus baik ya dengan tetangga kita itu. Kalau hidup di desa ya baik kita. Semisal maaf ngerawat bebek, ngerawat ayam, itu baik. Karena apa? Takut kita nanti ada tamu untuk sedekah, untuk hormat tamu, bisa untuk maulidan dan lain sebagainya. Tapi kalau di daerah rumah kita itu adalah sawah atau talon dan situ waktu tumbuhnya tanaman, semisal jagung, ada orang nanam padi dan lain sebagainya, kita harus tahu diri ayam kita kalau kita terpaksa ngombu ya harus kita beri jaring biar enggak makan tanaman orang lain. Jadi kalau bisa jangan terlalu menyalahkan orang lain, akhirnya berpikir kan duluan ayam saya dengan tanaman sampean, tapi kan ayam kita kan keluar dari rumah kita, masalahnya kan gitu. Jadi kalau bisa kita harus betul-betul menjaga perasaan tetangga, menjaga perasaan orang lain ya. Jangan sampai bertengkar gara-gara ayam, bertengkar gara-gara mbek dan lain sebagainya. Kalau kita siap ngobrol, siap memelihara, berarti harus siap memberikan pakan. Ya, kalau kita siap memelihara, kita harus siap memberi pakan. Allah yarham Kiai Muntasor ramai pun Semul J.K. Super itu dulu pernah ada orang Madura, orang desa itu nyabis sowan kepada beliau, itu membawa telur katanya, membawa telur. Nah, apa nikah? Kali itu telur Yai, ini telur Yai. Untuk siapa? Kanggo panjenengan. Iya, terima kasih. Diterima. Dengan Kiai Muntasor diterima. Cuma sebelum pulang ditanya lagi. Ini sampean beli sendiri, beli apa ngobrol? Alhamdulillah Yai. Ini ayamnya memelihara sendiri, bebeknya melihara sendiri. Bebeknya atau ayamnya ini kak di korong apa punten biasa pagi keluar, sore datang lagi ayam. Nah kok Kiai Muntasor kok pada kesukaan? Katanya telurnya dikembalikan. Karena apa? Ayam ini pasti makan pada padi atau apa-apa punya tetangga.
akhirnya telur itu dikembalikan. Itu loh kewiraian Kiai Muntasor, sekelas Kiai Muntasor sudah sampai ke sana. Ada lagi Mbah Kiai Muntasor itu pernah minta tolong kepada santri yang sering disampaikan oleh beliau-beliau adalah untuk ini mas, pak ini kan miring, minta tolong santri untuk membetulkan pak kitab. Akhirnya dulu kan belum ada akal cari kerdus, kan belum akal dulu, karena kan dulu nggak ada orang makan superman, nggak ada. Akhirnya diberi genlangen bliken, diberi genlangen bliken, klikir di embung lah di jalan raya itu. Akhirnya lestari batuan, karena sudah yai gitu, lestari gitu kan. Alhamdulillah sekelang kopi, engki, sami-sami. Nih, santri yang mau kembali ke pondok itu katanya ditanya, langgeng sarang napa gitu, sarang belikin. Alhamdulillah, mulut Kak Dima belikin. Kali itu mulut jalan raya di Embong jalan raya. Dan sarang Kiai Muntasor makan modus, pembeli kan, untuk beli kedua. Jadi sekelas belikin saus, Kiai Muntasor itu nggak mau. Itu kewiraian Kiai Muntasor. Jadi wajar kalau beliau itu jadi orang hebat-hebat, wajar karena abahnya memang gitu. Jadi kewiraiannya begitu. Nah, jadi ini yang perlu kita tiru, diantaranya adalah wirainya Kiai Muntasor. Kiai Muntasor terkenal alim, ahli sorok, beliau terkenal ahli sorok, tapi wirainya masya ampun. Juga kalau Jumatan tuh maaf, sorban ditutup lewat salak-salak itu kalau ke masjid. Tapi nggak lewat jalan raya, lewat salak-salak itu masjid. Nah ini sekelas Kiai Muntasor seperti itu. Ya. Nah, ini nanti tengah-tengah. Kalau ikut Kiai Muntasor kita mestinya ya seperti itu. Dan para guru-guru kita itu selalu berhati-hati dan tidak pernah menyakiti saudara, tidak pernah menyakiti saudara, apalagi saudara yang nggak punya. Sekelas Radullah itu ya, Abdullah Zubair itu teliti STT dek cerita. Saya ingat riwayat cerita yang ada di dalam Irsadul Ibad. Dulu itu ada orang yang kaya haji, nitip uang itu kepada orang yang terkenal soleh, terkenal amanah. Jadi ada pinggirnya itu ada orang soleh, ada orang yang bisa dipercaya. Orang yang haji ini nitip uang 1000 dinar jam itu. Ya mungkin sekarang apa 50 juta apa berapa nggak tahu. Kalau uang sekarang. Akhirnya orang haji ini pulang dari haji, inilah kok orang yang dititip itu meninggal. Jadi lambang nggak ada beban, dititipkan kepada tetangganya. Nah kok yang dititip itu meninggal, bingung ya, Masya Allah. Uang saya tak titipkan tetangga saya 1000 dinar, 1000 dirham, 1000 dinar ini kok ninggal ini, terus gimana ini ya? Banyak lagi. Akhirnya pun entar de putra-putrana orang yang saya ninggal ini. Terus mau sekarang, sampai ahli warisnya iya. Dulu abinya pesan apa? Bunten ada, enggak pesan apa-apa. Saya itu sebelum haji rok motorok deh orang sepuluh ya. Lo apa nih ngomong punten. Akhirnya bingung. Akhirnya saat itu dia tanya kepada ulama di daerah itu. Tahkim, minta yai, sowan kepada ulama-ulama. Memberitahu bahwa uangnya itu dititipkan kepada tetangganya yang terkenal amanah, tapi kok meninggal, ini gimana, ini saya minta siapa? Akhirnya diberikan jalan,
dengan ulama Mekah itu untuk ke sumur Zam-Zam. Sampai coba entar ke sumur Zam-Zam, sampean tanya, sampean panggil. Ini kalau orangnya ini baik, orangnya itu ahli swarga, ini nanti pasti akan jawab. Nah, akhirnya orang yang sudah haji ini kembali lagi cari sumur Zam-Zam ke Mekah ini. Ke Mekah sumur Zam-Zam, ya manggil, semisal Fulan ya Muhammad atau si Samsuri, Pak Samsuri, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, sumur Zam-Zamnya nggak jawab saat itu. Akhirnya matur kepada ulama tadi yang memberikan saran, maaf ya ini nggak jawab. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duh, kok gitu ya? Orang yang dipanggil di sumur Zam-Zam biasanya itu ahli neraka. Duh, masa ya orang itu amanah di rumah saya? Di rumah saya itu orang itu terkenal amanah. Kok bisa ahli neraka? Wes, sampai coba entar ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur namanya Burhut. Tulisannya Bak Rok Goin Wauta Burhut. Akhirnya betul. Jalan berangkat ke Yaman, di Yaman tanya sumur Burhut, Bi'ru Subur. Tanya, nyampe di Yaman. Lah kok di Yaman itu seperti yang dikerjakan di Zam-Zam itu. Jadi malam di sumur Burhut itu ngatoi, ya fulan, ya fulan, ya fulan, assalamualaikum, saya. Aduh iya ada apa? Aduh, sampean kok di sini? Iya, ada apa? Saya mau tanya, uang yang saya titipkan ke panjenengan dulu itu di mana? Itu tak tanam di Ardul Fulani, tak tanam di daerah di dekat itu. Nanti sampean ke rumah, sampean bongkar ya, tak tanam. Karena dulu uangnya kan nggak kertas tuh, logam. Kalau orang dulu kan uang emas dan logam. Duh, mengapa kok sampean tanam? Saya nggak percaya dengan ahli waris saya. Terus, mengapa kok kamu di sini? Kok kamu di neraka? Mau nangis. Karena apa? Ternyata dia tidak memperdulikan bahkan sampai qat'ur rahim kepada uhtunnya yang melarat. Jadi dia itu posisi di neraka. Menurut kisah yang saya temukan di dalam Irsyadul Ibad ini adalah dia diletakkan Gusti Allah, diikop diletakkan di neraka gara-gara dia tidak peduli bahkan sampai qat'ur rahim kepada saudara perempuannya yang miskin. Dan ini kan termasuk kekurangan kita toh. Kita tuh lalai kadang-kadang kepada saudara yang miskin itu lo toman ientaren, bahkan kadang-kadang maaf nggak pernah sambung. Kalau saudara yang kaya kan walaupun itu nggak diundang kita datang. Kalau yang miskin kadang diundang 3 kali baru datang. Ini ternyata penyakit kita nggak peduli kepada saudara yang miskin, saudara yang nggak punya ini juga pernah disampaikan di dalam kitab Irsyadul Ibad, di dalam masalah qat'ur rahim itu. Masya Allah, ternyata tengate pada tretan serondi terutama empuk tengate jak sampai memutus kebiasaan. Dan termasuk qat'ur rahim itu apa? Tidak mengerjakan kebiasaan yang biasa kita kerjakan. Itu termasuk qat'ur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khaisu wajib lan ing dalam sekene wajib apa badlul ma'i nyerahake apa wa khaisu wajib apa badlul ma'i nyerahake banyu imtana'a mongko dadi kacegah apa ahdul iwadi ngalap iwat alaihi ngatasi badlun. Daya kama kaya masalah kolau kang dawuhake ing mas sapa al mawardi Imam Mawardi wa khaisu wajib lan ing dalam sekene wajib apa al badlu nyerahake lil ma'i maring banyu imtana mongko dadi kacegah apa ahdul iwadi ngalap iwat alaihi ing atase badlun ala sahih ing atase kaul sahih wa in soha senajan sah apa be utuam adol panganan
apa bai utoam atau bi utoam sama ya, waksir awis mimfa surasin uil. Apa bai utoam adol panganan lil mutori kedhe wong kang terpaksa linahi krono ana larangan an bai ifadul mat cangking adol turahane banyu. Rawahu ing hadis sapa Muslim. Li ana to'am iku yutamawal den ajirgo mutamawal apa li ana to'am iku yutamawalu den ajirgo yutamawalu dadi mal warobi utawi kang kaping papat iku ayazida la'allahu alla yajida la'allahu alla yajida warobe utai kang kaping papat iku ayajida la'allahu alla yajida. Sama lihat dalam sebagian nusah alla yajida sopo malikul masiyah indal kalaing dalam nalikane suket ma'aning banyu mubahan kang menang cuntuni kal uyuni kaya pira-pira sumberan asa ihati kang mili ala wajil ardi ngatasi ndukure bumi wal anhari lan pira-pira bengawan ai wa illa kurang wa illa ai wa ilam yajib fala yajibu mongko ora wajib itu kurang ai wa ilam yajib fala yajibu mongko ora wajib apa badru maihi nyirahake banyune sahibul mal wa qadna doma teman-teman nadomake sapa al madhabihi hadhihi surut ing mengkono-mengkono syarat bikoli kelawan dawi al-madhabik wa wajibunan niku wajib badrun utawi nyerahake badlu ka utawi nyerahake sira lil mak maring banyu al-fadil kang turah iku li hurmati ruhi krana kamulyaning ruh bila mukabir kelawan tanpa ganti ing kana lamun ana apa mak iku fi wibirin ing dalem sumur wa nahwihalan sepadane bi'run wa samalan ing dalem kono-kono panggonan wa samalan ing dalem mengkono-mengkono mak kala utawi suket mubahun kang wenang qad ro'ahu kang teman-teman mangon ing kala apa al muhtarum khayawan kang den mulyaake apa al muhtaramu khayawan kang den mulyaake walam yakun lan ora tinemu apa maun banyu mubahun kang wenang wadororu utawi doror iku koding tafah teman-teman ilang apa doror min sohibil ma'i saking wong kang duweni banyu bisa jaring dalam mengkono-mengkono wit bisa jaring dalam mengkono-mengkono wit. Jadi atau sampai nanam pohon yang besar dekat dengan rumahnya orang, rantingnya dipotong, apalagi musim angin takut ngenai rumahnya orang. Jadi kalau sampai nanam punya tanaman tinggi dekat rumahnya orang, dikurangi rantingnya, takut apa nanti musim angin musibah kena rumahnya orang, nanti bermasalah. Jadi hidup bermasyarakat, hidup bersama dengan saudara, hidup bersama dengan teman itu harus yang hati-hati ya. Saya sampaikan, jenengan punya anak kecil jangan beli mainan yang agak mahal, kasihan tetangganya, kasihan ponakannya. Kalau sampean walaupun toh sayang kepada anaknya, jangan diberikan sesuatu yang mahal yang kira-kira tetangga itu terus dan tetangga itu nggak mampu ya. Jangan betul mereka yang menyebabkan tokaran sederhana sekintok sampai satu rumah dengan iparnya punya anak kecil, sampai memberikan anak itu semisal maaf coklat yang paling mahal itu, nanti terus cuma beli satu, akhirnya ponaknya ingin dan itu nangis. Atau sampai beli nasi goreng diberikan kepada anak, ini benar kasih sayang. Tapi kalau ini pas ngakan, pas ketelak penakan sampai terus, pas nangis gara-gara nasi goreng kan kurang baik. Ini hal yang seperti ini kadang-kadang maaf di kitab tidak ada, tapi ini harus kita pahami bersama ya. Contoh amit
selokan atau air sampai kena tetangga. Jangan sampai mikir bareng-bareng. Kalau hidup di kota, lo usah ngobu sape, lo usah ngobu sing lain. Karena apa? Takut nanti kena ke pagernya tetangga. Mau ke sama hidup di desa, welcome, terserah dengan. Bahkan itu baik demi untuk memperbaiki ekonomi. Ngobu mbe, ngobu sape, ngobu ayam banyak. Tapi kalau di kota ngobu manuk itu aja yang kira-kira tidak mengganggu kepada orang lain. Karena apa? Rumah itu kan dempet-dempet, akhirnya kotorannya bau. Ya. Waktunya tidur, nggak usah sering mengadakan kegiatan. Kalau sampai hidup dengan tetangga, jangan rame-rame terus. Kecuali ya di pondok seperti ini kan maklum semua sudah memahami. Tapi kalau hidup mandiri, jangan sering mengadakan hal-hal yang mengganggu pada tetangga. Karena apa? Tetangga ini kan apalagi orang kota itu biasanya siang kerja sampai sore malam waktunya istirahat total. Pergi, wallahu a'lam. Assalamualaikum.